Puji Tuhan. Kita sudah membaca dari pasal yang ke-9 bagaimana perjalanan keluarga Saul, dan yang tersisa antara keluarga Saul hanyalah seorang anaknya, yaitu Mephiboset, seorang yang sangat dikasihi oleh Yonatan. Mephiboset adalah anak Yonatan, dan Yonatan adalah sahabat karib dari Daud. Maka diambillah Mephiboset menjadi salah satu dari anak raja bagi Daud, dan ia tinggal di istana Daud walaupun dengan kaki yang lumpuh. Kita melihat bagaimana Daud mengasihi keluarga Saul. Menarik ketika kita membaca di pasal 9 ayat yang kedua, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Siba ini merupakan seorang hamba yang, kalau kita perhatikan, luar biasa. Ia seorang hamba tetapi yang sangat setia. Ia selalu menyertai tuannya walaupun dalam keadaan tuannya itu sudah jatuh. Ya, katakan seperti itu. Siba adalah seorang hamba yang dengan sangat setia mengikuti kemana tuannya pergi. Dan ketika keluarga Saul ini hancur, ya, habis, mereka, kita baca di beberapa pasal kemarin bagaimana keluarga Saul itu habis, bukan dibunuh oleh Daud, tetapi Allah yang membunuh mereka. Itu kita baca di akhir pasal 31. Bagaimana keluarga Saul itu habis, anak-anaknya, dan ayat yang ke-7 pasal 31 dilihat orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya sudah mati. Jadi tidak membiarkan satu anaknya yang selamat, karena Saul berpikir jangan-jangan anak-anakku nanti akan ditekan oleh keluarga Daud, karena tahu bagaimana Saul memperlakukan Daud. Nah, pada kondisi-kondisi seberat ini, Siba selalu menyertai keluarga Saul. Ia tidak tinggalkan karena tuannya jatuh. Ia tidak tinggalkan keluarga Saul. Dan kita baca tadi, Siba yang menampung Mephiboset tinggal dalam rumah yang ada di Lodebar. Ia panggil Siba dan ditanya, apakah engkau Siba? Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Siba berkata, masih ada seorang
anak laki-laki Yonatan, tetapi cacat kakinya. Di mana dia? Ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Dan Siba harus memanggil Mephiboset untuk datang kepada Siba. Kita melihat kesetiaan Siba yang luar biasa. Ia tidak hanya mengikut ketika Saul berkuasa menjadi raja, tapi sampai Saul mati dalam kehancuran dan kerajaan di bawah pimpinan Raja Daud, Siba masih menunjukkan kesetiaannya kepada Saul. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh hamba Abraham. Dia adalah Eliezer, seorang hamba Damsik yang sangat setia. Ada orang-orang yang begitu setia mengikuti, menyertai tuannya, baik dalam keadaan yang sedang berkuasa ataupun sudah hancur. Siba tetap menyertai Saul. Mephiboset, anak Yonatan yang cacat ini, itu pun diasuh oleh Siba. Ia tidak pernah melepaskan anak tuannya, walaupun sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Sekarang Siba yang membiayai hidup Mephiboset. Tetapi ternyata orang-orang yang setia selalu diberkati Tuhan. Begitu hebat. Kesetiaannya selalu berbuahkan kemanisan. Belajar untuk setia, saudara. Kesetiaan itu memang tidak bisa dilihat. Merah warnanya, hijau, kuning. Makanan itu terasa enak, lezat atau pahit, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Tapi kesetiaan itu selalu berbuahkan yang manis. Bagaimana mungkin seorang Siba di ayat yang ke-10 berkata mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 hamba. Seorang hamba punya 20 hamba. Seorang hamba yang setia itu diberkati Tuhan. Itu arti kesetiaan. Bukan membuat dia menjadi hamba yang terus-menerus menjadi hamba, tetapi hamba yang diubahkan, diberkati Tuhan, sampai ia benar-benar menjadi hamba yang sangat diberkati. Dan kita baca di Fatsal yang ke-16, di Fatsal yang ke-16 ayat yang pertama, ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba. Siapa Siba? Yang tadi hamba Mephiboset mendapatkan Daud dan membawa apa? Sepasang keledai berpelana dengan memuat
200 ketur roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Bertanyalah Raja Daud kepada Siba, apa maksudmu dengan semua ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti, buah-buahan buat orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Mephiboset maksudnya. Siba menjawab, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada waktu kaum Israel itu akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Maka berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Setia ya, luar biasa. Kalau punya hamba seperti ini, benar-benar hebat. Ia menjaga, walaupun cuma setinggal seorang dari keluarga Raja Daud, timpang, gak punya masa depan, gak punya apa-apa untuk menjadi satu harapan. Jangan-jangan saya nanti dapat bagian ini dari Mephiboset karena saya sudah mempertemukan dia dengan Raja Daud. Itu tidak ada dalam pikiran Siba, gak ada. Dia layani Mephiboset seperti dia melayani kakeknya. Dia jaga Siba ini. Dia menjadi orang kepercayaan yang benar-benar dibuktikan. Sekarang pada waktu Daud diusir oleh anaknya, melarikan diri ke Bukit Zaitun. Kalau yang pertama kan Raja Saul itu memang tuannya, dan ia seorang raja. Tapi ini Daud kan bukan tuannya. Tapi Siba masih setia menjaga Mephiboset. Dan apa yang dia miliki, dia bawa kepada Raja Daud. Bukan cari muka, gak ada kata-kata yang dituliskan bagaimana Siba ini cari muka, gak ada. Ia membawa keledai, bawa roti, bawa buah-buahan, bawa anggur, dan dia bawa itu kepada rombongan Daud yang sedang dalam pelarian. Dan tidak ada orang yang perhatikan Daud. Tapi Siba dia datang. Dia bawa apa yang dia punya dan berikan kepada Raja Daud. Untuk apa katanya Daud? Silakan. Keledai-keledai ini dapat ditunggangi oleh keluarga Tuhan. Kalau engkau lelah, pakailah keledai. Keledai, onta adalah kendaraan pada waktu itu. Katakanlah Siba dia pinjamkan kendaraannya untuk ditunggangi, untuk dijadikan kendaraan oleh Daud. Dikasih roti, dikasih buah-buah, dikasih anggur, supaya dapat makan, dapat segar kembali, dapat terhibur kembali. Silakan Tuhan. Betapa kesetiaan Siba tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ia tidak melakukan seperti ini untuk mendapatkan sesuatu, dan Raja Daud lihat ketulusan dan kesetiaan Siba. Walaupun dia seorang hamba,
Tapi hebat, luar biasa. Sekarang di manakah anak Tuhanmu itu? Ia ada di Yerusalem. Pada hari itu kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba. Dia memberkati Siba karena kesetiaan Siba. Kekayaan Tuhanmu, kekayaan Mephiboset akan kuberikan kepadamu. Betapa luar biasa upah dari orang yang setia. Kita bisa lihat Allah yang menggantikan kesetiaan Siba. Kesetiaan tanpa pamrih, kesetiaan tanpa tujuan mendapatkan apa-apa. Enggak, dengan tulus. Sekalipun dia sekarang sudah menjadi tuan. Tadi kita baca anaknya 15, hambanya 20. Kalau zaman sekarang satu anak satu babysitter, itu namanya sudah orang kaya. Anaknya 15, pembantunya 20. Tapi sudah kaya seperti itu, Siba tetap Siba. Ia tidak merubah. Kondisinya tetap hamba. Dia masih tempatkan dirinya sebagai hamba Tuanku Mephiboset. Seorang hamba yang hebat. Maka tanpa diminta, lain dengan Gehazi, bukan? Salah satu pembantu daripada Elisa adalah Gehazi. Mendengar tuannya nolak, mau dikasih berkat oleh Naaman, Gehazi nguping pembicaraan itu. Rombongan Naaman sudah jalan, disusul. Lalu dia bikin cerita, Tuhan, kasihan. Kasihan, siapa kasihan? Tuhan hamba Elisa. Kenapa? Baru dia kedatangan tamu dan dia gak punya apa-apa untuk disuguhkan. Lalu, ya kalau Tuhan mau kasih kepada Tuanku, kasih sekarang aja deh. Lalu Naaman menimbang 1 talenta. 1 talenta itu 36 kilo. 1 talenta itu 36 kilo, bukan gram. 36 kilo emas. Kalau kita uangkan sekarang, sudah jadi berapa itu? 1 gram sekarang berapa? 400? 500? Katakanlah 500 sekarang. 1 kilo berapa? Ditambahin 0, 3. Ini 36 kilo. Diberikan kepada Gehazi. Waduh, senangnya Gehazi kayak apa? Dia bawa pulang. Dia taruh di dalam rumahnya. Dia ketemu lagi dengan Elisa. Elisa tanya, dari mana kamu? Oh enggak, baru keluar jalan-jalan. Padahal dia baru minta bagiannya Elisa. Dengan roh Allah, Elisa tahu apa yang dibuat oleh Gehazi. Dan Elisa berkata, kusta Naaman juga jadi bagian. Saat itu Gehazi
yang sehat tiba-tiba menjadi kusta. Beda dengan Siba, saudara perhatikan. Beda dengan Siba. Tidak mencari keuntungan apa-apa. Tidak punya tujuan dalam pekerjaannya, begitu tulus dia. Gak cari sensasi, gak cari mau ngomong-ngomong supaya dia dapat bagian. Oh tidak sama sekali. Tapi justru Siba yang seperti ini, kekayaan Tuhanmu akan menjadi kepunyaan. Kalau Allah yang memberkati kesetiaan, itu luar biasa. Belajar setia, saudara. Belajar setia. Kita akan menerima upah yang tidak ternilai. Amsal pasal yang ketiga berkata tentang kesetiaan. Kata Amsal 3 ayat yang kedua berkata, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkan kepadamu. Udah panjang umur tambah sejahtera akan ditambahkan kepada orang yang memiliki, ayat 3, kasih dan setia. Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang punya kesetiaan tanpa pamrih, yang begini yang gak ada sekarang, yang begini yang tidak ada, yang sulit banget dicari. Seorang hamba yang setia tanpa pamrih. Tidak ikut Saul ketika dia masih berjaya menjadi seorang hamba yang setia karena dia punya Tuhan, seorang raja. Udah habis, udah mati semua, masih dia gendong Mephiboset yang jatuh. Dia gendong, dia pelihara Mephiboset. Ketika dia diberkati oleh Allah, dia tidak lupa akan Mephiboset. Dia tetap pelihara Mephiboset. Dia menunjukkan kesetiaannya. Tetap dia jaga itu Mephiboset, tetap dia jaga. Amsal berkata, engkau mendapat panjang umur, lanjut usia, sejahtera, masih ditambahkan engkau mendapat penghargaan dari Allah serta manusia. Yang menghargai kesetiaan itu barangkali bukan manusia, tetapi Allah yang menghargai kesetiaan. Dengan setia, saudara bisa bayangkan upah dari kesetiaan. Sekali lagi, tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa pamrih. Begitu diberkati Allah. Belajar kesetiaan, saudara. Di zaman yang sudah langka kesetiaan, Allah masih tetap menghargai kesetiaan. Tetap, hai hamba yang baik dan setia. Matius 25. Engkau yang setia dalam perkara kecil, engkau akan diberkati untuk perkara yang besar. Engkau yang setia, bukan karena sesuatu, tetapi karena benar-benar memiliki kesetiaan. Itu salah satu di antara buah roh di dalam Galatia 5 ayat yang ke-23 dan 24.
Di sana dikatakan buah roh, satu di antaranya adalah kasih. Lalu ya coba baca, nggak jauh loh, itu Galatia kan selalu kita baca. Apa kata pasal 5 ayat yang ke-22? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Masih ada kalau punya Roh Kudus. Gak sembarang orang punya kesetiaan. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus, dia punya kesetiaan. Langka. Tapi kalau punya kesetiaan, Allah yang memberikan penghargaan kepada kita. Itu setia, belajar setia. Maka ada upah yang besar yang ditunjukkan kepada kita. Ada upah yang diberikan kepada kita. Upah kesetiaan. Amin. Mau belajar setia, saudara? Pegang. Gak banyak orang punya kesetiaan. Orang setia ada tujuannya banyak. Setia karena ada maksudnya, karena ada maunya. Oh banyak. Tapi kalau setia tanpa pamrih, itu yang gak ada. Tapi Amsal juga tadi berkata, Allah yang memberikan penghargaan kepada orang yang setia. Dan itu merupakan sesuatu yang dihargai oleh Allah. Belajar setia. Saya yakin kalau ini ada di hati saudara, maka engkau akan melihat betapa berkat Allah akan dicurahkan kepada kita. Betapa Allah akan memberkati kita. Kalau dibaca terus di kitab Amsal 3, ya. Kalau terus sedikit lagi kita baca di Amsal pasal yang ketiga, kita lihat apa upah kesetiaan. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian. Akui Dia dalam segala lakumu. Ia akan meluruskan jalan. Jangan engkau anggap dirimu bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari penghasilan. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggur. Hai anakku, jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatannya. Panjang berkatnya orang yang setia mendapat penghargaan dari Tuhan. Orang yang setia mendapat, ya bukan cuma upah. Kalau kita baca sampai lumbungmu sampai penuh